7 ayat firman Tuhan yang merupakan jaminan Tuhan bahwa Dia menjawab doa-doa kita, di mana ke-7 ayat ini akan meneguhkan dan membangkitkan iman saudara bahwa Tuhan menjawab doa saudara. Yang pertama, Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, di dalam ayat ini Tuhan menegaskan kepada umatnya bahwa kalau umatnya ingin doa-doanya dijawab, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh umat-umatnya adalah bahwa setiap umat-umatnya harus hidup berdoa. Karena Tuhan akan menjawab doa orang-orang yang hidup dalam doa, yang terus-menerus menaikkan doa-doa permohonannya di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua dibilang juga di sini saudara, bahwa doa itu juga bisa tidak dijawab karena doanya salah. Di mana dikatakan bahwa karena doa itu hendak dihabiskan, atau apa yang diminta itu hendak dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi doa itu dipanjatkan hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Itu yang membuat doa itu tidak dijawab. Artinya saudara, yang kedua bahwa doa-doa kita bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi doa-doa kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kita hidup dalam kehendak Tuhan, dan untuk kita hidup jadi berkat bagi orang lain. Ayat yang kedua tentang jaminan Tuhan untuk menjawab doa-doa kita adalah dari Amsal 15 ayat 29. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa jika seseorang hidup dalam kefasikan, maka dikatakan bahwa Tuhan itu jauh dari orang tersebut. Tetapi jika orang itu hidup dalam kebenaran, maka firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan mendengar doa orang yang hidup dalam kebenaran. Artinya untuk kita mengalami jawaban doa, maka selain kita berdoa, kita juga harus hidup di dalam kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran, maka saya dan saudara akan mengalami jawaban atas doa-doa kita. Ayat yang ketiga sebagai jaminan Tuhan bahwa Dia menjawab doa adalah dari Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, di sini diberi contoh bagaimana Tuhan menjawab doa Elia, di mana doa yang dipanjatkan itu adalah doa yang luar biasa sebenarnya saudara, yaitu doa tentang hujan. Bagaimana sekian lama hujan tidak turun ke bumi, tapi kemudian setelah Elia berdoa, hujan pun turun. Dan di sini ada hal yang ditegaskan tentang Elia, di mana dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Yang Tuhan mau tegaskan, di mana Elia mengalami jawaban doa yang begitu dahsyat, tetapi dikatakan bahwa dia manusia biasa sama seperti kita. Artinya apa saudara? Bahwa kalau doa Elia sekalipun itu sangat mustahil bisa dijawab, maka doa saya, doa saudara juga bisa dijawab. Tapi ada hal yang juga ditegaskan di sini, di mana dikatakan dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Bagaimana supaya
doa Elia, sehingga doa Elia dijawab saat dia berdoa supaya hujan tidak turun, dan dia berdoa pula supaya hujan turun, dan kedua doa itu dijawab karena dikatakan dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dipanjatkan dengan penuh kesungguhan. Mari bersungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan supaya kita mengalami jawaban-jawaban doa kita. Ayat yang keempat tentang jawaban doa adalah dari Markus pasal 11 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara, di sini Yesus menegaskan bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi, supaya kita mengalami jawaban doa, ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, Tuhan mau kita percaya total kepada Dia. Bahkan dikatakan di sini, percaya bahwa kamu telah menerimanya, untuk menegaskan bahwa tingkat kepercayaan kita itu, firman Allah berkata, kamu telah menerimanya. Artinya kita mengimani apa yang kita doakan, itu kita telah terima. Itu iman yang Tuhan mau, bukan iman dalam keraguan apakah Tuhan akan menjawab, bagaimana Tuhan akan menjawab. Tetapi yang ditegaskan di sini, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Apakah saudara percaya bahwa saudara akan menerima doa-doa yang saudara panjatkan? Percayakah saudara bahwa Tuhan sanggup sehingga Dia sanggup melakukan dan memberi apa yang saudara doakan? Tuhan mau kita hidup dalam iman. Dan hal lain juga ditegaskan dalam Markus pasal 11 ayat 24 sampai 25 ini, saudara, di mana ayat 25 dikatakan bahwa jika kita mau doa kita dijawab, maka saat kita berdoa, jika kita punya sesuatu dalam hati terhadap orang lain, sesuatu yang mengganjal, kebencian, dendam, dan sebagainya, firman Allah berkata bahwa ampuni dulu, supaya Bapamu yang di sorga juga mengampuni kesalahanmu. Tuhan tidak akan menjawab kita kalau Dia tidak mengampuni kita. Artinya, saudara, bahwa supaya kita mengalami jawaban doa, maka kita juga harus mengampuni. Karena ketika kita mengampuni dengan ikhlas, Tuhan pun mengampuni kita dan Dia menjawab doa-doa kita. Seringkali doa-doa anak-anak Tuhan tidak dijawab. Kenapa? Karena tidak mengampuni, dipenuhi oleh dendam, dipenuhi oleh kebencian. Ayat yang kelima tentang jawaban doa adalah dari Yohanes pasal 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Wow, saudara, Tuhan menjamin bahwa apa yang kamu minta kamu akan terima jika kamu tinggal dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Saudara, kalau kita tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita, firman Tuhan memenuhi kehidupan kita, tentu doa-doa kita juga adalah doa-doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memenuhi kita. Dan kalau doa-doa kita sesuai dengan firman Tuhan, maka doa kita pasti dijawab. Itu sebabnya firman Allah berkata, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu kehendaki, kamu minta, kamu akan menerimanya. Kenapa? Karena kamu sudah tinggal dalam firman-Ku, firman-Ku memenuhi kamu. Dan apapun yang kamu minta akan sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak akan bisa meminta sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan kalau firman Tuhan sudah memenuhi kita. Itu sebabnya biarlah kita tinggal dalam firman. Firman memenuhi kehidupan kita supaya kita menerima apa yang kita doakan. Ayat yang ke-6 tentang jawaban doa, saudara, adalah dari
Mazmur 145 ayat 18 sampai ayat 19, demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia dan mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudara, di dalam Mazmur 145 ayat 18 dan 19 ini, hal yang ditegaskan tentang doa adalah bahwa Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepada Dia. Artinya Tuhan mendengar orang-orang yang berseru kepada Dia. Dan yang berseru bagaimana? Dikatakan orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara, bahwa bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan dan setia dalam berdoa. Seringkali doa kita tidak dijawab. Kenapa? Karena kita tidak setia berdoa. Doa kita hanya sekedar, doa kita hanya ketika kita mengingat, atau doa kita hanya sementara. Padahal Tuhan berkata bahwa seruan orang yang didengar itu adalah seruan atau doa yang dinaikkan dalam kesetiaan. Dan juga yang ditegaskan di sini adalah bahwa Ia melakukan kehendak atau keinginan atau permintaan orang-orang yang takut akan Dia. Selain kita setia berdoa, kita juga hidup takut akan Tuhan. Karena orang yang doanya dijawab itu adalah orang-orang yang takut akan Dia. Jadi setialah berdoa dan hiduplah takut akan Tuhan kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab. Ayat yang ketujuh sebagai ayat yang terakhir tentang jawaban doa saudara adalah dari Matius 11 ayat 13. Firman Allah berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara, hal yang ditegaskan di sini adalah bahwa kamu saja, Bapa di dunia ini, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Dan Tuhan membandingkan Bapa di dunia ini dengan Dia. Kalau Bapa di dunia yang jahat saja tahu memberi pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Bahkan dikatakan Roh Kudus pun akan diberi kepada mereka, dirinya sendiri akan diberi kepada orang yang meminta kepada Dia, apalagi yang tidak akan diberi kalau rohnya pun diberi. Artinya saudara, ketahuilah bahwa Bapa yang kita sembah itu adalah Bapa yang baik. Dia akan memberi yang baik kepada kita. Ya, terkadang apa yang kita doakan kita tidak menerima jawabannya saudara, tetapi hal yang lebih baik yang diberi oleh Bapa di sorga, karena Dia Bapa yang baik, Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur atas firman Tuhan ini. Ada 7 ayat firman Tuhan yang telah kita renungkan tentang jaminan Tuhan akan jawaban doa-doa kita. Biarlah iman saudara dibangkitkan dan saudara mengalami jawaban doa dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, hiduplah dalam kebenaran, setialah berdoa supaya saudara mengalami jawaban-jawaban atas doa saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Alami jawaban doa. Amin.